Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua dalam Sarasehan APP. Dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk merefleksikan pengalaman sakit dan kehilangan, baik yang dialami secara pribadi maupun orang-orang di sekitar kita. Kita juga diajak untuk membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan kehilangan, sehingga kita mampu menjadi penyembuh bagi yang sakit, penghibur bagi yang bersusah hati, penolong bagi yang menderita, dan peneguh bagi yang lemah. Atau dengan kata lain, membangun komunitas pengharapan. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Meski gejolak pandemi mulai mereda, namun dampak dan pengaruhnya masih menancapkan luka yang dalam, menyingkapkan kerapuhan kita. Seperti yang kita tahu, ada banyak yang meninggal dan ada banyak yang terjangkit. Kasus positif dan angka kematian yang tertera bukanlah sekedar angka. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, suami, istri, anak, dan orang-orang yang kita kenal. Seperti yang kita tahu juga, pandemi ini mengubah ritme kedukaan kita. Kita diharuskan menjaga social distancing. Kadang pun kita tidak bisa hadir secara nyata saat orang terdekat kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jika anggota keluarga yang meninggal didiagnosis corona, keluarga tak dapat menyentuh untuk berpamitan terakhir kalinya, dan ini berat sekali rasanya. Tidak banyak sahabat dan kerabat untuk bisa mengantar. Melalui pertemuan ini, kita diajak berempati pada orang yang berduka di masa pandemi. Empati artinya kita peduli, turut kehilangan dan turut bersedih. Dengan berempati, membuat perasaan kita menjadi peka atas kesulitan orang lain. Atas kepekaan ini membuat kita jadi lebih menghargai hidup, menghargai kebersamaan dengan orang-orang terkasih, membuat kita jadi lebih merawat diri sendiri dan orang terkasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, dan kobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya ubah dan berbuat berkat, sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa orang lumpuh yang digotong beberapa orang untuk dibawa kepada Yesus merupakan peristiwa yang melahirkan bela rasa dan persaudaraan sesama. Keyakinan para orang yang membawa orang lumpuh mampu menumbuhkan semangat bela rasa dan pengharapan. Pengalaman membawa orang lumpuh kepada Yesus itu mampu melahirkan sikap senasib sepenanggungan. Di dalam bela rasa itu, mereka memaknai hidup sebagai perjuangan di saat orang terlibat di dalam pengalaman nyata untuk menemukan Allah dan pergulatan untuk mengisi kehidupan. Pengalaman sakit dan kehilangan mesti diterima sebagai bagian dari hidup dan dimaknai dengan kacamata iman. Pengalaman tersebut mesti dimaknai sebagai kekuatan
dan dengan melaluinya orang akan disadarkan tentang keterbatasan. Pengalaman sakit, kehilangan, dan derita memang tak dapat ditolak. Namun manusia dapat berjuang bersama Tuhan untuk mengatasinya. Berjuang bersama Tuhan berarti ikut bekerja dalam karya keselamatannya, yakni dengan membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan kehilangan, sehingga tercipta komunitas yang berpengharapan dan menyembuhkan. Sebagai murid-murid Kristus, kita semua diutus untuk terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Kita diutus untuk menjadi penyembuh bagi saudara-saudari kita yang kehilangan dan berduka. Semoga kita dapat belajar untuk semakin peka dan berbelah rasa dengan sesama untuk peduli mengulurkan tangan. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar menjadi PK. Bukalah hati dan pikiran kami untuk semakin peduli kepada mereka yang sakit dan kehilangan karena pandemi COVID-19, sehingga kami dapat semakin berbelalasa dengan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk mau bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbela rasa kepada mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mau
untuk berbuat nyata, berbagi, dan bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebar kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh niat baik kita diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir pertemuan kita, saya ingin mengajak, alangkah baiknya kita setia dalam proses di masa retret agung ini. Berpuasa dan berpantang, menyisihkan hasil puasa dan berpantang untuk sesama yang membutuhkan. Menyisihkan hasil berpuasa, berpantang dalam bentuk uang receh. Ada 500, 1000, 2000, atau 5000. Yang terpenting bukan hasilnya, tetapi bagaimana kita setia dalam prosesnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap hari sebagai tindakan nyata, berbagi dan berbela rasa dengan sesama yang membutuhkan. Jadilah berkat bagi sesamamu. Terima kasih.